Bab 44. Wajah Danu dan Dodi memerah. Kalau rumah sudah selesai dibangun, sudah saatnya juga sudah mereka menikah. Sony tampak berseri-seri. Kalau rumahnya sudah selesai dibangun, dia juga sudah mapan. Aku terlalu sibuk beberapa hari ini, besok aku akan memesan bata, kayu, dan mencari tukang. Hasan juga sangat antusias. Kalau sudah membangun rumah untuk kedua anaknya dan mereka sudah menikah, berarti tugasnya juga sudah selesai. Cari lebih banyak bahan dan tenaga kerja, aku juga ingin membangun rumah besar. Wira mengungkapkan sebuah berita mengejutkan lagi, membuat ketiga orang itu terkesiap. Setelah rapat selesai, keempat orang itu pun pergi. Namun, begitu keluar dari pintu, keempat orang itu kembali lagi sambil membawa tiga saudara keluarga Gabrata. Gavin membawa seekor kambing yang telah dikuliti, Gandhi membawa seekor kelinci, dan Ganjar membawa seekor ayam kampung. Duh, begitu melihat Wira, ketiga orang itu langsung bersujud. Kenapa kalian ini? Ayo berdiri. Wira tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Jadi, dia buru-buru memapa mereka untuk berdiri. Namun, ketiga orang itu tetap tidak mau berdiri dan hanya mendongak menatap Wira. Hasan, Danu, dan Dodi buru-buru menghampiri dan ikut membantu memapa mereka. Tuan, kami telah bersalah padamu, tapi kamu malah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu juga bahkan memberi kami uang untuk mengobati adik kami. Kami benar-benar berterima kasih padamu. Gavin menyerahkan kambing gemuk yang dibawanya itu sambil berlinang air mata. Ayam kampung dan kelinci ini adalah hasil tangkapan kami. Kambing ini kami pelihara sendiri, jadi tidak terlalu berharga. Kami harap Tuan mau menerimanya. Gandhi dan Ganjar juga menyerahkan ayam kampung dan kelinci itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bertiga sudah pasti akan jadi tahanan kerja paksa setelah ditangkap oleh Jamadi. Namun, pada akhirnya Wira malah hanya menangkap satu orang dan melepaskan dua di antaranya. Keluarga mereka memang merasa sangat bersyukur. Namun, mereka tetap masih merasa ragu karena Wira menangkap salah satu dari ketiga bersaudara itu. Tak disangka, Gandhi pulang ke rumah setelah ditahan sehari. Ketiga bersaudara itu langsung menangis sambil memeluk satu sama lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalian jangan bersujud lagi. Wira menerima pemberian mereka karena takut ketiga bersaudara itu akan berlutut padanya lagi. Hasan dan ketiga orang lainnya mengambil hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara itu. Meski sudah sedikit lega, ketiga bersaudara itu tetap saja merasa malu. Sebab, hadiah mereka itu bahkan tidak senilai 1000 gabak. Melihat kejujuran ketiga pemuda ini, Wira berkata, apa rencana kalian selanjutnya? Tuan tenang saja, walau harus mati sekalipun, kami tidak akan jadi pencuri lagi. Gavin mengucapkan sumpah, diikuti dengan anggukan dari Gandhi dan Ganjar yang setuju dengan ucapannya. Wira kemudian berkata, kalau kalian tidak keberatan, bergabung saja dengan tim penangkap ikan. Berikan gaji yang sama kepada mereka, masing-masing 2000 gabak per bulan. Bu, ketiganya kembali berlutut dengan wajah yang dibanjiri air mata. Terima kasih, Tuan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Upah tim penangkap ikan yang paling rendah adalah 2000 gabak per mereka bahkan diberi makan 3 kali sehari, dengan jatah 250 gram daging per hari. Fasilitas sebagus ini tidak bisa ditemukan di tempat kerja manapun. Bisa dibilang, kalau diterima di tim penangkap ikan, mereka sudah jadi orang terkenal di Dusun Pimola. Jika ada pemuda yang belum menikah dan menyukai seorang gadis, mereka hanya perlu mengirimkan seorang mak comblang untuk mempersunting gadis tersebut. Bahkan penduduk lokal Dusun Darmadi sekalipun belum tentu bisa diterima dalam tim penangkap ikan ini. Namun, mereka yang merupakan mantan pencuri ini malah bisa diterima. Pada saat ini, ketiga bersaudara diam-diam bersumpah dalam hati. Mereka harus membalas kebaikan Wira dengan nyawa mereka. Hasan, Danu, dan Dodi tentu saja merasakan persaingan yang semakin ketat. Namun, ketiganya tetap merasa senang. Sebab, semakin banyak orang yang bergabung, kekuatan mereka juga akan semakin besar. Sebagai anggota inti tim, mereka tahu jelas bahwa bisnis yang benar-benar menghasilkan uang besar bagi Wira adalah bisnis gula pasir. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak berani memperdagangkannya secara bebas karena kekuatan mereka masih terlalu lemah untuk melindunginya. Bab 45. Setelah rapat itu dibubarkan, ketujuh orang itu pun keluar dari halaman. Begitu keluar, semua warga desa langsung mengelilingi Hasan. Para wanita melamar untuk menjadi koki di kantin. Gaji sebagai koki hanya 1000 gabak per bulan dan tidak sebanyak gaji yang diterima oleh para lelaki. Namun, uang itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, para lelaki di desa ingin bergabung dengan tim penangkap ikan. Dengan gaji 2000 gabak per bulan dan jatah daging setiap hari, bahkan preman sekalipun pasti akan ada wanita yang sudi menikahinya. Lantaran tidak bisa mendekati Hasan, penduduk desa lainnya mendekati 3 wakil pemimpin tim lainnya, yaitu Sony, Danu, dan Dodi. Mereka berharap ketiga orang ini bisa membantu memohon kepada Hasan untuk mempekerjakan mereka. Berhubung terlalu banyak orang, ketiga orang tersebut juga tidak berani mengiyakan permintaan mereka.
Mereka takut akan melukai perasaan penduduk desa lainnya karena keterbatasan kuota. 3 bersaudara keluarga Gabrata merasa tidak enak hati. Pasalnya, bahkan penduduk dusun Darmadi sendiri saja masih banyak yang tidak bisa bergabung dalam tim penangkap ikan. Namun, Wira malah mempekerjakan orang luar seperti mereka ini. Semua warga desa di tempat itu memandang Hasan dengan penuh harap. Saat ini, Hasan punya lowongan kerja untuk koki dan 25 posisi untuk tim penjual ikan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu, hidup mereka pasti akan jauh lebih sejahtera. Hasan berkata dengan suara berat, tugas tim penjual ikan bukan hanya menjual ikan, tapi juga harus belajar bela diri untuk melindungi desa kita. Besok pagi, semua pemuda berusia 13-20 tahun yang ingin melamar posisi tim penjual ikan, silakan berkumpul di depan rumahku. Aku akan menguji kekuatan, refleks, dan ketahanan kalian. 20 orang terbaik akan diterima, keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingatlah untuk sarapan yang cukup, jangan sampai kehabisan tenaga saat penilaian. Setelah mendengar bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kemampuan, penduduk desa tidak lagi mengganggu Hasan dan mulai memikirkan apa yang akan diuji. Sementara itu, Hasan tidak menyebutkan kualifikasi untuk 5 orang posisi koki dan tidak ada lagi yang menanyakannya. Setelah semua penduduk bubar, situasi di halaman rumah Wira pun kembali tenang. Danu berdiri di depan pintu untuk berjaga. Selesai membersihkan diri, Wira dan Wulan masuk ke kamar bersiap-siap untuk istirahat. Sambil menatap mata Wulan, Wira berkata, 3 hari belakangan ini aku sibuk bekerja di rumah paman. Aku benar-benar tidak pergi ke tempat hiburan. Wulan menjawab, aku tahu kok, suamiku tidak akan pergi ke tempat hiburan. Kenapa? Karena, Wira menggodanya, wah, dasar gadis licik. Kamu kira suamimu tidak punya kemampuan? Biar ku perlihatkan apa itu lelaki sejati yang sesungguhnya. Sayang, aku percaya kamu bisa. Gadis tengil, padahal tadinya aku mau merawat badan. Tapi, kamu malah menganggapku tidak bisa sanggup ke tempat hiburan. Tidak bisa diampuni. Sayang, aku mengaku bersalah, masih ada kerabat lainnya loh di sini. Maaf, aku lupa. Aku yang maaf, sayang. Kalau kamu mau, boleh kok. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Jangan merusak tubuhmu. Baiklah, malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekali, Wira bangun dan berdiri sebentar untuk melatih stamina. Meskipun tinggal di rumah paman selama 3 hari, dia tetap rutin berlatih setiap hari selama 1 jam. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri selama itu dalam satu waktu. Dia berdiri selama beberapa menit dan kemudian menambah waktu secara bertahap. Setiap kali selesai latihan, seluruh tubuhnya terasa hangat, kaki-kakinya terasa lelah. Namun, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan konsistensi seperti itu selama seminggu, tubuh yang lemah dan rapuh sebelumnya pasti akan menjadi lebih kuat. Mau berhubungan badan juga pasti tidak akan menjadi masalah. Setelah Wira selesai berdiri untuk yang ke-6 kalinya, Wulan memanggilnya, sayang, ayo sikat gigi. Wulan datang dengan membawa gelas dan sikat gigi dari dahan pohon. Wajahnya merah merona, dia menghampiri Wira dengan langkah kecilnya. Tidak mau, biar kamu rasakan dulu bau mulutku. Wira menerima gelas dan sikat giginya, lalu mencium pipi Wulan yang merah itu. Sayang, ini masih pagi, masih ada orang di luar. Wulan mengomel dengan wajah cemberut, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu, dia pergi ke dapur dengan langkah kecil. Paman Herman, Paman Hamid, kenapa kalian datang sepagi ini? Setelah melihat kedua orang itu di luar pintu, Wira membilas mulutnya dengan daun, lalu pergi keluar. Herman dan Hamid terlihat cemas dan sedih, mata mereka masih tampak sembab, seolah-olah baru saja selesai menangis. Herman berkata dengan nada sedih, Wira, aku tidak mengungkapkan rahasia cara menangkap ikan, kenapa aku tidak diizinkan bergabung dengan tim penangkap ikan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau ada yang perlu diperbaiki, langsung saja beritahu aku. Air mata mulai mengalir dari mata Hamid ketika dia berkata, Wira, kami tidak pernah menyinggungmu. Apapun yang kamu perintahkan, kami akan melakukannya. Kemarin malam, kakak tertua mereka Hasan, menyuruh mereka untuk tidak usah pergi ke tim penangkap ikan lagi. Mereka akan dialihkan untuk bekerja dengan Wira. Mendengarnya, mereka langsung ketakutan dan menangis. Kini, pekerjaan mereka di tim penangkap ikan telah hilang. Dunia mereka seakan-akan telah hancur. Apa yang kalian pikirkan? Melihat 2 pria dewasa yang hampir menangis, Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Aku meminta Paman Hasan untuk menyuruh kalian ke sini karena ada pekerjaan yang lebih baik untuk kalian. Pekerjaan apa yang lebih baik daripada tim penangkap ikan? Herman dan Hamid tidak percaya. Di tim penangkap ikan, mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak per bulan dan bahkan bisa makan daging pada siang hari. Itu adalah pekerjaan terbaik di desa Pimola. Ketika mereka pergi ke pasar, orang-orang melihat mereka dengan penuh hormat. Wira tersenyum ketika berkata, ada banyak pekerjaan yang lebih baik daripada tim penangkap ikan. Mulai sekarang, gaji kalian akan naik menjadi 3.000 gabak per bulan. Wulan, ambilkan 2.000 gabak.
Gaji 3.000 gabak. Herman dan Hamid melihat uang 1.000 gabak yang baru diterima, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wira berkata dengan tegas, tapi, apapun yang akan kuajarkan pada kalian, kalian tidak boleh beritahu siapapun. Bab 46. Kedua orang itu menyadari bahwa pekerjaan ini pasti seperti rahasia menangkap ikan. Mereka akan bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan kalau kakakku bertanya, aku akan menyimpan rahasia itu sampai mati. Hamid buru-buru memberikan jaminan. Kalau sampai aku membocorkan rahasia, aku akan disambar petir. Herman bahkan menyumpahi dirinya sendiri. Hanya dengan sebuah rahasia menangkap ikan, Wira bisa menghidupi begitu banyak orang di desa ini, jadi pastinya rahasia ini tidak akan sederhana. Wira begitu mempercayai mereka, tentu saja mereka tidak akan pernah mengecewakannya. Kerja dengan baik, kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera lagi. Wira mengelus bahu mereka berdua, lalu mengangkat tangannya, pergilah dan istirahatlah. Kalian bisa datang kembali untuk bekerja ketika tim penjual ikan pulang, mungkin akan sibuk semalaman. Kedua orang itu pergi dengan semangat yang baru, mereka tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Wira berjalan-jalan di desa dan membeli 6.600 meter persegi tanah dengan harga 6.000 gabak per 600 meter persegi sebagai tempat untuk membangun rumah besar. Pada siang hari, dia pergi ke lokasi penilaian. Paman Hasan sangat bertanggung jawab dalam memilih orang. Para peserta diuji dengan membawa batu, perlombaan lari, dan melihat ketahanan dan kecepatan mereka dengan berjongkok. Dia memilih 20 pemuda terbaik untuk masuk ke dalam tim penjual ikan. 5 orang juru masak juga sudah dipilih. Pada pagi harinya, Paman Hasan dan istrinya, Bibi Hani, beserta istri Herman yang bernama Bibi Maya, dan istri Hamid yang bernama Bibi Sian, kakak ipar ketiga dan keempat Sony, semuanya berkumpul. Tim penjual ikan mendirikan tenda di depan rumah Wira dan memasang 2 panci besar. Mereka membeli sejumlah beras, tepung kedelai, dan mie di desa. Sementara itu, ikan yang ditangkap oleh tim penjual ikan disimpan sebagian untuk makanan. Tepat saat tengah hari, makan siang disajikan. Ada kue, nasi, ikan rebus, sup telur dengan sayuran liar, dan tumis lobak. Para anggota lama tim penjual ikan dan 20 pemuda yang baru bergabung, berkumpul di sekitar meja makan. Banyak penduduk desa dan anak-anak melihat dari kejauhan, termasuk Pak Agus. Semua orang menatap makanan dengan air liur yang menetes. Sebuah perintah diberikan, dan anggota tim penjual ikan serta pemuda tim penjual ikan berdesakan untuk mengambil makanan. Mereka takut tidak kebagian jatah. Baris yang rapi, Wira menggambar sebuah garis. Kerumunan itu langsung berbaris sesuai dengan garis itu untuk mengambil nasi, lauk, kue, dan sup. Benar-benar ada daging, ikan sebesar itu setidaknya pasti ada 250 gram. Nasinya juga sampai menggunung di mangkuk. Ada juga telur di sup sayurannya, tumis lobak juga setengah mangkuk per orang. Bahkan, kuenya juga dibagi 3 buah per orang. Katanya, kita bisa makan sampai kenyang. Ini seperti tahun baru saja ya. Jangan membual deh, kalian mana pernah makan seenak ini di tahun baru. Ada nasi saja sudah syukur. Duh, iri sekali dengan mereka. Bergabung dengan tim penangkap ikan benar-benar sejahtera. Para penduduk desa lainnya melipat tangan di depan dada sambil menatap semua orang itu dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak bisa berhenti menelan ludah. Baru dapat sedikit uang saja sudah seboros ini. Entah bagaimana mereka akan bertahan menghidupi begitu banyak orang dengan makan daging. Dasar pemboros. Agus menggeleng dengan wajah suram, seakan-akan dia adalah orang yang lebih berpengalaman. Uang harus dihemat. Melihat Pak Agus yang menyindirnya, Wira juga tidak segan-segan menanggapi, kalau orang yang sudah dapat uang banyak, tentu tidak perlu berhemat untuk hal-hal kecil. Pak Agus, makan siang kalian apa hari ini? Tentu saja ada daging, jawab Agus sambil meletakkan kedua tangannya ke belakang. Dia membusungkan dadanya karena tidak ingin terlihat kalah. Pak Agus, tidak usah membual, semua orang tahu tidak ada yang bekerja di rumahmu. Makan siang kalian adalah bubur. Anakmu, Bayu, menangis berkali-kali karena tidak mau makan bubur, dia bahkan sampai tidak mau belajar. Hahaha, kebohongan Agus langsung dibongkar oleh anggota lama tim penangkap ikan. Sejak menjadi anak buah Wira, mereka tidak lagi takut terhadap Pak Agus. Bayu Darmadi adalah anak Agus. Dia sangat bodoh dalam belajar. Omong kosong kalian, rumahku seluas itu, mana mungkin makan siangku cuma bubur. Aku mau pulang untuk makan daging sekarang. Siang ini, makan siang kami adalah ayam rebus. Rasanya jauh lebih enak dari ikan. Seru Agus dengan wajah memerah, lalu dia berbalik dan berjalan pulang. Ada juga beberapa anak kecil yang menangis merengek kepada orang tua mereka karena ingin makan ikan dan kue. Wira membagikan beberapa potong kue kepada anak-anak. Dia tidak berani memberikan ikan karena takut anak-anak itu akan tersedak durinya. Tak disangka, begitu melihat Wira mendekat, anak-anak itu malah menangis dengan semakin kencang. Dulu, dia adalah seorang pecundang. Namun, bagi mereka, sekarang Wira adalah orang yang lebih kejam daripada budi.
Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Dia terpaksa menyuruh Wulan untuk membagikan kue, barulah anak-anak itu berani mengambilnya. Kini, Wira baru benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya nafsu makan penduduk desa yang miskin. Mereka sanggup memakan 3 mangkuk nasi, 5 potong kue, setengah mangkuk tumis lobak, dan meminum 3 mangkuk sup sayuran liar. Daging ikan juga disantap hingga tak bersisa sama sekali. Begitu pula dengan 5 orang koki itu. Hingga ketika Wira menyuruh mereka untuk makan perlahan-lahan karena nanti sore mereka masih tetap dapat jatah nasi, para tim penangkap ikan baru meletakkan mangkuk mereka dengan enggan. Selanjutnya, mereka baru pergi untuk bekerja. Wira menyuruh mereka untuk istirahat sebentar, tetapi malah diprotes oleh para penduduk desa. Istirahat apanya? Kalau sudah kenyang, mereka sudah seharusnya mulai bekerja. Mereka bukan pejabat tinggi, jadi tidak ada alasan untuk bersikap manja. Pada sore harinya, tim penjual ikan kembali dengan 2 kereta yang penuh masuk ke halaman Wira. Herman dan Hamid juga datang, mereka melihat barang-barang yang sangat berbeda di kereta dan tidak dapat membayangkan rencana apa yang dimiliki Wira. Bab 47. Pagi makan ikan, sore makan telur, bahkan Bupati pun tidak bisa makan semewah ini. Omong kosong, Bupati selalu makan dengan 8 lauk dan 4 sup setiap hari, tentu saja jauh lebih mewah daripada makanan kita. Benar, Bupati mengurus 1 kabupaten, jadi sudah pasti makanan kita tidak semewah makanan Bupati. Tapi, ini sudah pasti lebih mewah daripada tuan tanah dan pemilik desa. Pasti, Pak Agus juga tuan tanah, tapi mereka hanya makan daging sebulan sekali. Sebelumnya, keluarga Budi juga kaya, tapi hanya makan daging 10 hari sekali, mereka kalah jauh dari kita. Wira benar-benar murah hati. Apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Wira? Kenapa Danu dan Dodi berjaga di pintu? Jangan tanya pertanyaan yang bukan urusanmu, fokuslah pada pekerjaan kita. Wira tidak akan merugikan kita. Ketika malam tiba, makan malam tim penjual ikan telah disajikan. Semua anggota tim penangkap ikan menikmati roti kukus yang berisi daging. Beberapa orang hanya memakan 2 buah roti dan menyisakan beberapa untuk dibawa pulang kepada keluarga mereka. Bahkan saat tahun baru pun mereka belum tentu bisa makan roti isi daging seperti ini. Sebagian orang memperhatikan rumah Wira. Sejak tim penjual ikan kembali, pintu rumah Wira langsung tertutup rapat. Hanya Herman dan Hamid yang berada di dalam sana, bahkan Hasan dan Sony juga dikeluarkan. Sementara itu, Danu dan Dodi berjaga di pintu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak hanya orang di luar, Herman dan Hamid yang bekerja di dalam juga bingung dan tampak cemas. Setelah tim penjual ikan pulang, mereka membeli lebih dari 100 kg lemak daging, 1 sekop kapur tohor, 1 keranjang bumbu rendaman, 1 keranjang soda api, 10 keranjang kelopak bunga kering, dan 1 bungkus besar rempah-rempah. Menurut Sony, semua barang-barang itu menghabiskan sekitar 50.000 gabak. Namun, Wira memerintahkan para juru masak untuk menggoreng lemak daging menjadi remah, yang kemudian digunakan untuk membuat isian roti untuk tim penjual ikan. Mereka juga membuat larutan dengan mencampurkan kapur tohor, air, dan soda api, yang akan merusak kulit jika sampai terkena percikannya. Kemudian, Wira mulai berfoya-foya. Dia menuangkan larutan ini ke dalam lemak daging dan mengaduknya dalam panci besar menggunakan tongkat. Larutan ini akan membakar kulit jika sampai terkena percikannya. Namun, Wira malah mencampurnya dengan minyak daging. Herman dan Hamid sangat khawatir dan merasa sedih. Benar-benar mubazir. Di desa, lemak daging adalah benda berharga. Semua orang bahkan tidak tega memakannya. Melihat lemak daging yang dicampur dengan larutan itu, hati Herman dan Hamid seakan-akan meneteskan darah. Saat mereka mengaduk dengan kayu, aroma lemak daging semakin memudar, dan kedua orang itu meneteskan air mata. Tidak bisa dimakan lagi, semua lemak daging ini sudah hancur. Mereka pasti akan dihukum Tuhan karena telah menyia-nyiakan lemak daging ini. Hanya saja, karena Wira telah memberi perintah, mereka tetap harus melakukannya meskipun hati mereka tidak rela. Setelah panci besi mendidih, api mulai dikecilkan dan kedua orang itu terus mengaduk semalaman. Ketika fajar tiba, mereka menuangkan air rendaman dari rempah-rempah ke dalam panci dan terus merebusnya. Tak lama kemudian, adonan dalam panci terbagi menjadi 3 lapisan. Sesuai dengan instruksi Wira, mereka mengambil adonan bagian atas dan mencampurnya dengan bubuk bunga kering dan rempah-rempah, kemudian memadatkannya dalam kotak kayu. Mereka juga mengambil adonan tengah, mencampurnya dengan sumbu lampu, dan memadatkannya dalam cetakan lilin. Hingga akhirnya, mereka memasukkan limbah dasar panci ke dalam tong. Ketika fajar menyingsing, Wira mendorong pintu dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia bertanya, "Sudah selesai?" Herman menjawab dengan sedih, "Sudah." Hamid hanya menunduk terdiam. 5 kilogram lemak daging dan rempah-rempah habis semua. Melihat kedua orang tersebut hampir menangis. Wira terkejut dan bertanya, "Paman Herman, Paman Hamid, apa yang terjadi? Kalian terlihat begitu sedih, apakah kalian kedinginan semalam?" Tidak, keduanya memaksakan senyum. Barang-barang itu milik Wira, mereka hanya sebagai pembantu yang digaji 3.000 gabak per bulan.
Jika Wira ingin membuang barang-barang bagus, mereka juga tidak punya pilihan. Kerja bagus. Wira mengambil sepotong sabun dan menciumnya, lalu mengambil sebatang lilin untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia berjalan menuju tong yang berisi cairan limbah. Pembuatan sabun melibatkan proses saponifikasi. Benda yang paling berharga di dalamnya bukanlah sabun atau lilin, tetapi limbah cair tersebut. Limbah cair tersebut mengandung gliserin, yang bisa dimurnikan dan digunakan untuk membuat bahan peledak, arak buah, kaca, penyamakan kulit, dan masih banyak kegunaan lainnya. Bab 48. Namun, dibutuhkan peralatan untuk melakukan pemurnian. Sayang, ini sabun, ya. Wulan keluar dari dalam rumah. Dia terkejut saat mencium wangi sabun di tangan Wira dan berkata, wanginya harum sekali. Apa gunanya wangi? Tidak bisa dimakan. Herman dan Hamid menundukkan kepala, merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan barang-barang tersebut. Wira tersenyum dan berkata, sabun ini lebih bersih daripada produk pembersih lainnya. Di zaman ini, juga terdapat beberapa produk pembersih, yaitu biji luva dan akar soawat. Biji luva digunakan oleh rakyat jelata untuk mencuci pakaian. Akar soawat adalah bahan mewah yang digunakan oleh orang kaya. Ah, benar juga, lebih bersih daripada biji luva dan akar soawat. Wulan mencoba mencuci tangannya, lalu memperlihatkannya pada Wira. Tanganmu sendiri sudah putih, tidak ada perbedaan yang signifikan. Wira meraih tangan putih Wulan dan menggelitik telapak tangannya. Masih ada orang lain di sini. Setelah memelotot kepada suaminya sekilas, Wulan menundukkan kepalanya. Dia tidak rela menarik tangannya kembali. Melihat suasana hati Herman dan Hamid yang sedih, Wira tersenyum sambil berkata, Paman Herman, Paman Hamid, kalian coba cuci tangan pakai sabun ini. Lihat bagaimana efeknya. Orang pedesaan seperti mereka ini biasanya hanya mencuci tangan dengan lap kering. Ditambah dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang berat, tangan mereka tampak berdebu dan hitam. Begitu pula dengan Herman dan Hamid. Kedua orang itu mengambil sabunnya dan meniru cara Wulan untuk menggosok tangan mereka dengan sabun. Dalam sekejap, debu-debu di tangan mereka mulai terangkat. Air di dalam baskom juga menjadi hitam. Wah, kotorannya benar-benar terangkat. Herman mengangkat kedua tangannya yang bersih dengan wajah tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa dengan menggabungkan dan memasak sejumlah bahan yang tidak bisa digunakan untuk mencuci itu bisa membersihkan noda kotor. Kak Wira, apa kamu mau menjual sabun cuci tangan ini? Hamid lebih pintar. Melihat tangannya yang bersih, dia langsung mengerti maksud Wira. Benar sekali. Wira mengangguk dan melanjutkan, mulai hari ini, dibentuk tim pembuat sabun. Paman Herman sebagai ketua, Paman Hamid sebagai wakil ketua, dan kalian harus merekrut 10 orang lagi. Prosedur pembuatannya akan dipisah-pisah, kualifikasinya harus orang yang bisa dipercaya. Fasilitasnya sama seperti tim penangkap ikan. Gajinya 1000 gabak per bulan dan akan dibagikan di akhir bulan. Makan 3 kali sehari di kantin dan ada jatah daging 250 gram per hari. Akhirnya aku jadi ketua juga, seru Herman dengan kegirangan. Menjadi ketua tim di bawah Wira, bahkan lebih berpengaruh daripada kepala suku di desa. Kakaknya adalah ketua tim, sedangkan Danu dan Dodi adalah wakilnya. Sekarang, dia dan Hamid juga sudah menjadi ketua dan wakil. Dengan adanya 5 ketua tim dalam satu keluarga, ini adalah kebanggaan bagi keluarga mereka. Akhirnya aku juga menjadi wakil ketua. Hamid juga merasa bahagia, tetapi dia segera mengerutkan kening sambil berkata, Wira, semalam kita menggunakan 5 kg lemak daging dan begitu banyak rempah-rempah, tapi hanya bisa menghasilkan kurang dari 100 batang sabun, biayanya saja sudah mencapai 5.000 gabak. Kalau kamu memberikan gaji sebanyak itu kepada kami, bukankah kamu akan rugi? Di kabupaten ada yang menjual akar soawat seharga 10 gabak per bungkus besar. Itu pun hanya keluarga tuan tanah yang berani membelinya. Satu batang sabun membutuhkan modal 50 gabak. Ditambah lagi, Wira memberikan gaji yang tinggi untuk para pekerja. Sabun ini setidaknya harus dijual 100 gabak agar bisa balik modal. Hanya orang bodoh yang akan membeli sabun untuk mandi dan cuci tangan seharga 100 gabak. Wira tersenyum dan berkata, aku yang akan menjual sendiri sabunnya, kalian hanya perlu merekrut orang untuk bekerja. Pastikan kerahasiaan tetap terjaga. Kedua orang itu mengangguk. Formula ini sangat rahasia dan Wira telah mempercayakannya kepada mereka. Kelak, mereka akan setia dan bekerja keras untuk Wira. Mereka bahkan tidak akan memberitahu rahasia ini kepada kakaknya. Suruh orang-orang di tim penangkap ikan untuk mengambil sabun, ketua dan wakil ketua masing-masing mengambil 2 sabun dan anak buah ambil 1 sabun. Suruh mereka untuk mencuci rambut dan mandi dengan sabun ini sepulang ke rumah nanti, jadilah orang yang bersih. Pada hari pertama kedatangannya, ketika Budi datang untuk menagih utang, Wira sebenarnya ingin membuat sabun. Namun, dia tidak punya cukup uang untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat proses saponifikasi. Selama beberapa hari ini, dia terus bersama tim pemancing ikan. Semua anggotanya sangat jarang mandi, tidak mencuci rambut, bau keringat, dan bahkan ada kutu. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman.
Sekarang, sabun juga sudah selesai dibuat, Wira juga punya kuasa untuk memerintahkan semua orang. Akhirnya dia bisa menyuruh sekelompok orang ini untuk menjaga kebersihan. Pada hari yang cerah ini, semua anggota tim penangkap ikan di Dusun Darmadi akan mandi dengan bersih. Di kediaman Eko di kabupaten saat ini, Tuan Eko, orang-orang di Dusun Darmadi setidaknya bisa menjual 250-300 kg ikan per hari. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, mereka bisa mendapatkan uang 30.000 gabak lebih. Dalam sebulan, mereka bisa mendapat hampir 1 juta gabak. Kalau kita bisa mengambil komisi 20%, jumlahnya adalah 200.000 gabak. Kami ambil 30% dan Tuan Eko ambil 70%. Kami hanya kehilangan 60.000 gabak, tapi Tuan Eko kehilangan 140.000 gabak setiap bulan. Bab 49. Di pasar ikan timur kota, ada seorang pria bernama Handoko yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan baru saja menjabat menjadi penguasa pasar ikan terbaru. Dia memiliki wajah yang gemuk dengan bekas luka dan mata yang penuh dengan keserakahan dan kekejaman. Setelah mengambil alih posisi Iwan di pasar ikan, awalnya dia ingin menuruti perintah Eko untuk tidak mengambil komisi dari mereka. Namun, melihat warga Dusun Darmadi yang menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia jadi tidak tahan. Eko mengernyitkan alisnya. Awalnya, Eko mengira orang Dusun Darmadi itu tidak akan mungkin bisa menjual begitu banyak ikan setiap hari. Kini setelah melihat penjualan harian mereka yang mencapai 250-300 kg per hari, Eko menjadi agak menyesal. Sebenarnya, uang 70% yang diberikan oleh penguasa pasar ikan ini kepadanya, harus disetorkan kembali ke kepala kepolisian sebesar 60%. Bahkan hanya 10% sekalipun, nominalnya sudah mencapai 20.000 gabak. Ini bukan jumlah kecil bagi Eko. Ayolah, Tuan Eko. Dengan wajah cerdik, Handoko berkata, Tuan Eko, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki sarjana di Dusun Darmadi itu. Dia sudah lama putus sekolah dan tidak mungkin akan menjadi pejabat lagi. Lalu, mengenai Zabran, meskipun dia hebat, Tuan tinggal cari petugas kepolisian dan pemanah saja untuk mengepungnya. Punya kekuatan super pun dia tidak akan bisa berkutik. Kamu sedang mengguruiku, ya. Dengan alis terangkat, Eko menatap bawahan baru ini. Wajahnya tampak sangat murung. Tubuh Handoko bergetar dan dia langsung berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Tuan Eko, mana mungkin aku berani mengguruimu? Aku hanya seorang preman kecil. Kini, aku bisa menguasai pasar ikan semua berkat dirimu. Aku sangat paham bahwa setiap ucapanmu akan menentukan nasibku. Jadi, semua ucapanku ini adalah demi kebaikanmu. Eko menatapnya sambil tersenyum, dia sangat puas terhadap sikap Handoko. Bukannya aku tidak mendengarkan nasihatmu. Handoko berkata dengan wajah getir, meski aku mematahkan kaki Iwan dan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan orang-orang di pasar ikan. Namun, orang-orang dari Dusun Darmadi sama sekali tidak dikenakan biaya, padahal mereka menjual begitu banyak ikan setiap hari. Sementara orang yang penjualannya sedikit malah kita kutip biaya. Hal ini membuat semua orang menjadi tidak senang. Bahkan, ada beberapa orang yang mau meniru cara kerja orang dari Dusun Darmadi. Kalau hal ini terus berlanjut, bisnis di pasar ikan akan hancur. Semua bawahanku mulai mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan kemampuanmu, sangat mudah bagi Tuan Eko untuk menindas kelompok perusuh ini. Jadi, kenapa Tuan Eko malah begitu menghargai sekelompok orang itu dan tidak mau mengambil uang mereka? Duk. Eko mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja sambil tersenyum sinis. Kamu kira aku akan takut dengan seorang sarjana dan tukang pukul? Aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Hanya saja, Bupati saat ini baru menjabat dan situasi di kantor kabupaten masih belum jelas. Kalau aku bertindak sekarang dan menimbulkan masalah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Dusun Darmadi menangkap kepala desa Pimola dan pergi ke kantor kabupaten untuk mengajukan keluhan. Pada akhirnya, Bupati benar-benar memenjarakan kepala desa tersebut dan menghukumnya dengan 3 tahun penjara sebagai tahanan politik. Di kantor kabupaten, ada sebuah panggilan tidak resmi. Bupati disebut sebagai Tuan Besar Kabupaten, Wakil Bupati sebagai Tuan Kedua atau Bendahara Utama, dan Wakil Bupati Kedua sebagai Penasihat Kabupaten. Hah! Seru Handoko dengan kaget. Ternyata orang-orang dari Dusun Darmadi itu benar-benar selancang itu. Mereka benar-benar menangkap kepala desa. Kepala desa juga merupakan seorang pejabat, tetapi Bupati justru tidak berpihak padanya, malah membantu orang-orang kampungan tersebut. Eko tertawa sinis sambil berkata, takut, ya, tidak takut. Dengan keringat dingin di dahinya, Handoko berkata dengan berani, selama Tuan Eko memberi perintah, aku akan melakukan semuanya. Eko tersenyum tipis, lalu berkata, kalau kamu tidak takut, kita akan menangani perusuh-perusuh itu. Apa? Tanya Handoko dengan tercengang. Padahal, baru saja Tuan Eko berkata bahwa Bupati berpihak pada orang-orang itu, sekarang dia malah ingin menghabisi mereka. Tindakan Eko ini benar-benar sulit ditebak dan sulit untuk dipahami.
Kalian berdua tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa selama 2 hari ini. Setelah aku mengatur semuanya, kalian bisa langsung bertindak. Raut wajah Eko sangat sulit ditebak. Baiklah. Setelah itu, Eko pun menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan pergi, dalam hatinya merasa antusias, sekaligus takut. Jika mereka bisa mengendalikan orang-orang dari Dusun Darmadi, tidak akan ada lagi orang yang berani melawan mereka di pasar ikan. Namun, ucapan Eko membuatnya tidak mengerti. Bupati berpihak pada orang-orang itu tapi Tuan Eko malah mau menghabisi mereka. Eko menghela napas dengan pelan sambil bergumam, uang bisa memengaruhi isi hati seseorang. Dari 70% biaya yang dikutipnya, sebenarnya Eko hanya mendapat 10%, sisanya diberikan kepada Pak Rangga. Meskipun uang 20.000 gabak per bulan itu sangat menggiurkan baginya, Eko berencana untuk mengamati situasinya terlebih dulu. Sementara itu, mengingat uang senilai 120.000 gabak dari 60% biaya yang dikutip, Pak Rangga tidak sabar untuk turun tangan.